Beberapa hari atau minggu ke belakang saya menayangkan atau menyampaikan permasalahan-permasalahan bansos dari pemerintah terkait masalah PKH dan juga BPMT ya. Itu banyak pengaduan dan pengaduan setelah saya mau upload video saya. Banyak pengaduan tidak hanya di daerah Jawa Barat saja dan juga di daerah Kabupaten Bandung dan juga daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk ke Lombok, Sulawesi, itu permasalahan muncul terkait masalah tidak jelasnya bansos atau bantuan dari pemerintah terkait PKH dan BPNT juga ya. Banyak yang menyampaikan aspirasinya bahwa ini nggak jelas, pas dicairkan nggak ada, apakah itu masih aktif atau tidaknya kan harus jelas. Jadi tolong saya sampaikan kepada semuanya, kepada terkait yang mengurus bantuan PKH dan lainnya ya, bansos dari pemerintah, tolong dijelaskan, tolong diterbukakan apakah itu hak rakyat kecil itu kemana gitu kan, di mana adanya gitu kan. Kalau toh misalkan ada kekeliruan di pemerintah, di dinas ada kekeliruan, itu harus jelas gitu kan. Jangan memberikan harapan yang sangat menggiurkan pada masyarakat kecil gitu kan. Itu kan masyarakat kecil itu berharap. Masyarakat kecil itu berharap bahwa punya kartu ini bisa membantu kehidupan mereka. Tapi pada akhirnya mereka menggesek, mau mencairkan itu nggak ada. Jangan pernah bermain dalam hal yang seperti itu. Hati-hati kalau misalkan ada pemain di belakang layar ataukah misalkan ada mafia yang kecil itu ya, apakah itu dari pengurusan bawah, atas dan sebagainya, saya akan cari. Ingat, kalau misalkan apalagi ini saya tidak menuduh, sekali lagi saya tidak mencurigai siapapun. Kalau misalkan ini ada unsur keterkaitan siapapun yang menyelewengkan atau mengambil hak rakyat kecil terkait BPMT, terkait PKH, itu kan. Yang saya ingin pertanyakan, apakah ini bansosnya masih berjalan? Kalau misalkan ini bansosnya masih berjalan, masih ada, pertanyaannya kemana uangnya? Itu hak rakyat. Artinya rakyat itu punya kartu bansos dari pemerintah, pasti itu terdata di pemerintahnya. Tapi pasti itu udah didata di dinasnya. Ada terdaftar. Yang saya ingin tanyakan, kemana itu uangnya kalau nggak ada? Itu kan. Ini saya kepada semuanya, ajak semuanya ya gitu kan. Ini masyarakat kecil yang bukan permasalahan yang kecil ya. Menurut saya ini permasalahan yang besar karena rakyat Indonesia itu mayoritas kan menengah ke bawah. Yang mendapatkan kartu itu berarti mendapatkan kartu itu layak gitu kan. Dan kalau memang toh ada tidak layak, yang tidak layak itu kenapa pendataannya tidak jelas. Jadi pendataan itu dinas ke bawah itu jangan ditembak dari atas. Itu kan harus jelas pendataannya, harus konkret, harus benar-benar tepat sasaran. Gitu. Dan juga kalau misalkan udah tepat sasaran, saya pun fakta di lapangan, saya tahu sendiri emak-emak yang memang mendapatkan kartu dan juga layak menerima bantuan, pas digesek udah yang ngambil atau nggak ada, kosong uangnya, itu kemana uangnya? Artinya kalau memang ada kartu pasti ada uangnya, seperti itu menurut saya. Begitulah, karena di kita ini, di republik kita ini banyak permasalahan yang hanya apa ya, nggak jelas gitu kan, nggak jelas. Nah itu. Terus ada saya sampaikan juga ya, kalau memang ini ada kan ini musim demo nih, musim demo mahasiswa ya. Menurut saya sih ngapain sih kalian tuh mahasiswa demo-demo begitu? Bukan saya nggak setuju ya. Cuman apa manfaatnya? Dan juga Anda tuh mahasiswa
ngomong mewakili rakyat. Ada berapa sih rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia itu ratusan juta. Kalau dulu tuh 275 juta, sekarang udah lebih mungkin. Siapa yang nyuruh Anda untuk demo seperti itu? Kalau mau demo, kalau Anda mau merasa mewakili rakyat, ini berkaitan, maaf ya, dari mulai dari PKH ke demo, ya itu terkait juga. Kalau Anda mau ngomong mewakili rakyat atau ada rekomendasi tidak, ya bukan itu. Pertama harus ada demo gugat aset koruptor. Itu mana Anda nggak ngomong tuh, nggak demo tuh, nggak rusak pintu, nggak rusak apa-apa. Yang harus Anda demo itu gugat aset hasil koruptor. Itu baru mewakili rakyat. Yang kedua, yang saya sampaikan dari awal, ibu-ibu yang menerima kartu PKH dan BPT itu Anda pertanyakan di mana banyak hilang. Baru itu Anda mewakili rakyat. Jangan mewakili oknum-oknum, jangan mewakili tujuan-tujuan yang jelek Anda. Siapa yang bayar Anda? Ngomong mewakili rakyat. Siapa nih wakil saya? Itu rakyat, bukan diwakili sama Anda, sama kalian mahasiswa. Ya enggak? Untuk apa kalian seperti itu? Kalau Anda mewakili rakyat itu pertama gugat ambil aset hasil koruptor. Ya. Dan juga permasalahkan tuh sekarang tuh. Kan sekarang ada peraturan baru ya. Peraturan baru terkait masalah pajak kendaraan. DPR RI telah mengeluarkan peraturan baru kalau misalkan pajak kendaraan rakyat ya tidak bayar selama 2 tahun, setahun 2 tahun, itu asetnya atau kendaraannya bisa diambil sama pemerintah, bisa diambil disita oleh pemerintah. Itu kan peraturan yang kurang ajar. Itu peraturan yang tidak berpihak ke rakyat. Nah, Anda masalah wakil mahasiswa itu yang harus dipermasalahkan. Ya, baru itu mewakili rakyat. Hei, mahasiswa bodoh, kalian mikir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.